Di sebuah desa terpencil di Kalimantan, tinggal seorang wanita muda bernama Siti. Ia dikenal baik oleh tetangga, sederhana, dan rajin. Namun, di balik senyumannya yang manis, Siti menyimpan rahasia besar yang hanya diketahui oleh mereka yang sudah berani menyelami dunia gelap. Setiap malam, ketika desa mulai sunyi, Siti mengunci pintu rumahnya, berdoa, dan menyelam ke dalam ritual yang sudah dilakukannya sejak lama. Siti bukanlah wanita biasa, dia adalah seorang parakang. Saat malam semakin larut, tubuh Siti yang terlihat biasa saja itu mulai berubah. Perlahan, ia melepaskan kulitnya dengan hati-hati, meninggalkan tubuh yang terkulai di atas ranjang. Kulit itu, seperti sebuah pelindung, tertinggal, sementara Siti dalam bentuk asli, sebagai parakang, terbang ke udara. Tak ada lagi bentuk tubuh manusia yang terlihat, yang ada hanya kepala yang melayang, dengan organ dalamnya terlepas dan mengikutinya seperti sebuah jaring darah yang mengambang. Parakang seperti Siti memiliki kehidupan yang jauh dari yang dilihat oleh manusia. Mereka menghabiskan waktu mencari mangsa yang lemah, terutama bayi atau ibu yang baru melahirkan. Bagi mereka, darah adalah sumber kehidupan. Setiap malam mereka terbang di atas desa, mencari yang tawas pada. Namun, Siti bukanlah parakang biasa. Di siang hari, ia kembali menjadi wanita biasa, menjalani kehidupan seperti penduduk desa lainnya. Ia menyapa tetangga, membantu di pasar, dan terlihat tak ada yang mencurigakan. Namun, di balik mata lembutnya, ada kesedihan yang mendalam. Setiap kali ia kembali ke tubuh manusia, perasaan bersalah menghantuinya. Ia tahu bahwa malam itu ia akan kembali menjadi makhluk yang mengerikan, yang tidak bisa mengendalikan hasrat darah yang menggelora. Pada pagi yang cerah, Pak Budi, seorang pria tua yang sudah tinggal di desa itu selama puluhan tahun, sedang merawat kebunnya di dekat sungai. Ia telah lama mengenal kehidupan alam dan terbiasa hidup sepi di tengah hutan. Walau usianya sudah sangat tua, Pak Budi masih tangguh dan sering bekerja di kebun, mencangkul dan merawat tanaman seperti biasa. Namun, pada hari itu, suasana di sekitar kebun terasa aneh. Angin bertiup kencang dan suasana yang biasanya tenang tiba-tiba berubah gelap. Tanpa disadari, Pak Budi merasakan kehadiran makhluk yang tidak biasa. Tiba-tiba, dengan kecepatan yang tidak manusiawi, Siti dalam wujud parakang muncul dari balik pepohonan, terbang di atasnya dengan kepala dan organ dalam yang menggantung di udara. Pak Budi terkejut dan terjatuh dari tempatnya berdiri. Ia mengenali makhluk itu, sebuah parakang. Sejak dulu, ia sudah mendengar cerita tentang makhluk itu. Dan meski usianya sudah sangat tua, ia tidak takut untuk menghadapi ancaman. Apa yang kau inginkan, wahai makhluk jahat? Teriak Pak Budi dengan suara bergetar karena usia, namun penuh keberanian. Siti, dengan wajah yang penuh penyesalan dan kebingungannya, menatap Pak Budi. Ia ingin menghisap darahnya, tapi ada sesuatu yang membuatnya ragu. Ia merasa tidak ingin menyakiti pria tua itu, karena ia tahu, Pak Budi adalah salah satu orang yang bisa merasakan kutukannya, dan mungkin bisa memberinya solusi. Kau tidak akan bisa lolos dari aku, parakang, teriak Pak Budi sambil berdiri dengan gagah, walaupun tubuhnya mulai gemetar karena usia yang semakin renta. Ia mengambil sebuah tongkat kayu yang biasa digunakan untuk mencangkul tanah. Dengan berani, ia mengayunkan tongkat tersebut ke arah Siti yang terbang. Siti terkejut dengan keberanian Pak Budi. Ia menghindar dan terbang lebih tinggi, lalu meluncurkan tubuhnya ke arah Pak Budi dengan kecepatan luar biasa, siap menyerang. Namun, Pak Budi tetap tidak mundur. Dengan kekuatan yang tersisa, ia berhasil menepis serangan parakang itu dan melontarkan sebuah kata yang mengejutkan. Jika aku mati karena perbuatanmu, setidaknya kau juga akan merasakan sakit. Setidaknya kau akan merasakan sakit yang lebih lama dariku, Pak Budi berkata dengan suara yang penuh kemarahan. Mendengar perkataan Pak Budi, Siti merasa ada sesuatu yang aneh. Rasanya seperti kutukan yang baru saja dilemparkan kepada dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang melilit tubuhnya, mulai dari kepala hingga ke jantungnya. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa menyerangnya, sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya Pak Budi dinyatakan meninggal namun di samping itu juga, Siti terhuyung-huyung, merasakan sakit di tubuhnya yang membuatnya hampir tidak bisa terbang. Tubuhnya terasa seperti dibakar, dan setiap kali ia mencoba menggerakkan tubuhnya, rasa sakit semakin menusuk. Rasa sakit itu tidak berhenti, bahkan bertambah parah. Dalam perutnya, ada rasa tidak nyaman yang tak tertahankan, seperti sesuatu yang merobek dari dalam. Ia mulai terjatuh, hampir tak bisa mengendalikan tubuhnya. Selama seminggu penuh, Siti menderita. Setiap hari, rasa sakit yang ia rasakan semakin parah. Dia tidak bisa berhenti buang air besar, dan itu sangat menyiksa. Kabar kematian Pak Budi menyebar cepat ke seluruh desa, dan banyak yang merasa kehilangan. Karena meskipun sudah tua, Pak Budi adalah orang yang sangat dihormati dan bijaksana. Namun, ada satu hal yang membuat warga desa merasa aneh.
Beberapa orang yang mendekati Pak Budi sebelum kematiannya mengatakan bahwa ia tampak berbeda, seperti seseorang yang telah mengalami penderitaan luar biasa. Tubuh Pak Budi seperti terkuras, dan ada bekas-bekas yang mencurigakan pada kulitnya, seperti gigitan yang dalam, meskipun tak ada jejak serangan binatang. Warga mulai berbicara di antara mereka, dan beberapa dari mereka mulai mencurigai sesuatu. Mereka ingat cerita-cerita lama tentang Parakang, makhluk yang hidup dengan menghisap darah manusia dan meninggalkan tubuh mereka yang kosong di malam hari. Beberapa orang mulai mengingat kejadian-kejadian aneh yang terjadi setiap malam. Siti yang sering terlihat keluar rumah saat malam tiba, dan kini tiba-tiba terlihat sangat lemah dan terhuyung-huyung. Itu dia, itu Parakang yang membunuh Pak Budi, seru salah satu warga, yang sudah lama curiga dengan tingkah laku Siti. Kecurigaan itu menyebar dengan cepat. Warga mulai menuntut penjelasan dari Siti. Mereka mendekatinya dengan wajah yang keras dan penuh kebencian. Mereka merasa bahwa Siti telah membawa bencana pada desa mereka, dengan cara yang sangat mengerikan. Ada yang mulai mengancam akan menangkapnya, membawa Siti ke pusat desa, dan menghadapkan dia pada penghukuman. Namun, Siti masih merasa bingung dan ketakutan. Ia tahu, kutukan yang mengikatnya telah membawanya pada penderitaan yang tiada henti. Tubuhnya masih merasakan sakit yang luar biasa, dan perutnya tidak berhenti terasa mual dan lemah. Setiap detik, ia merasa seolah-olah ia semakin dekat dengan ajalnya. Siti ingin sekali berhenti menjadi Parakang, ingin melepaskan kutukan itu, tapi ia tidak tahu caranya. Di tengah kekacauan itu, seorang warga tua yang dikenal bijaksana, Kakek Surya, muncul dari kerumunan. Kakek Surya adalah seorang yang sangat tahu tentang legenda dan mitos di desa itu, dan ia segera mendekati Siti yang terlihat kelelahan. Aku tahu kau bukan jahat, Siti, kata Kakek Surya dengan lembut. Kau terkena kutukan yang berat, tapi kau masih bisa diselamatkan. Siti menatapnya. Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Jawabnya dengan suara penuh penderitaan. Aku hanya ingin berhenti menderita. Kakek Surya menatapnya dengan serius. Lalu berkata, ada cara untuk mengakhiri kutukan itu. Tapi kau harus melalui sebuah pengorbanan besar. Siti merasa harapan itu datang terlambat. Namun ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti kata-kata Kakek Surya. Ia tahu bahwa meskipun ia harus menghadapi pengorbanan besar, itulah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaannya dan mungkin bisa membersihkan dirinya dari kutukan Parakang yang telah menghancurkan hidupnya. Di siang hari, saat seluruh desa tampak sibuk dengan kegiatan sehari-hari, Siti dalam wujud Parakang terbaring lemah di dekat sebuah pohon pisang yang rindang, jauh dari jangkauan pandangan orang. Ia telah mengubah dirinya kembali menjadi tubuh manusia. Namun seperti biasa, ia harus menyimpan tubuh tersebut di tempat yang aman agar tidak ditemukan. Namun, tak lama setelah itu, beberapa anak-anak kecil yang sedang bermain di sekitar kebun pisang melihat sesuatu yang menarik perhatian mereka. Mereka berlarian riang, tanpa menyadari bahwa di antara semak-semak itu ada tubuh seorang wanita yang tergeletak. Karena tubuh Siti tidak bergerak dan tertutup sebagian oleh dedaunan, mereka tidak mengenalinya. Salah satu anak, Aldi, yang paling muda di antara mereka, penasaran dengan sesuatu yang terlihat aneh di sekitar pohon pisang. Lihat, itu tubuh manusia, serunya, dan segera mendekat bersama teman-temannya. Aldi dan teman-temannya mulai memeriksa tubuh itu, namun mereka tidak tahu siapa yang mereka temui. Dengan tingkah polos mereka, anak-anak tersebut mulai menaruh pasir yang mereka ambil dari pinggir sungai ke bagian leher dan dada Siti, tanpa tahu apa yang sedang mereka lakukan. Coba lihat, kita bisa menaruh pasir di sini, Aldi berkata sambil tertawa riang, dan teman-temannya ikut menambahkan pasir ke leher Siti, melanjutkan permainan mereka dengan geli. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka justru akan memperburuk keadaan Siti. Pasir yang dimasukkan ke tubuh Siti melalui lehernya mulai mengalir ke dalam tubuhnya, menyumbat saluran-saluran yang menghubungkan antara tubuh manusia dan tubuh Parakangnya. Dengan setiap butir pasir yang masuk, tubuh Siti terasa semakin kaku dan sulit untuk digerakkan. Rasa sakit yang sudah mengerikan itu semakin hebat. Pasir itu seperti membuatnya terperangkap di dalam tubuh manusia, dan ia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya untuk berubah kembali menjadi Parakang. Siti merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Setiap kali ia mencoba bergerak, pasir di dalam tubuhnya semakin menambah tekanan, menambah rasa sakit yang sudah menghimpitnya. Ia ingin bangkit, ingin melarikan diri, namun tubuh manusia yang terkubur pasir itu semakin lemah dan tak mampu bergerak. Aduh, sakit, tidak. Siti berbisik dalam hatinya, berusaha melawan, namun tubuhnya tidak bisa lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, anak-anak itu tidak berhenti. Mereka terus bermain dan menambah pasir ke tubuh Siti, tanpa menyadari bahwa mereka telah menyebabkan penderitaan yang lebih parah pada makhluk yang mereka anggap tidak lebih dari benda mati. Di saat itulah, Kakek Surya yang telah mencari-cari Siti dengan penuh kekhawatiran akhirnya menemukan jejaknya. Ia mendekat, melihat tubuh Siti yang terbaring,
dan melihat anak-anak yang masih bermain ceria tanpa tahu bahaya yang mereka timbulkan. Kakek surya segera menghentikan permainan anak-anak dan berlari mendekat ke tubuh Siti. Ayo cepat, kita harus segera bantu dia, kata kakek surya kepada anak-anak yang terkejut. Sebelum akhirnya ia menoleh pada tubuh Siti yang terperangkap pasir. Kakek surya tahu bahwa ini adalah tanda dari kutukan yang semakin menguat. Ia harus segera membantu Siti keluar dari kutukan ini sebelum semuanya terlambat. Hari-hari berlalu setelah peristiwa itu. Meskipun kakek surya berhasil menyelamatkan tubuh Siti dari pasir yang menyumbat tubuhnya, itu tidaklah cukup untuk menyembuhkan kutukan yang telah menguasainya. Mereka memutuskan untuk menguburkan tubuhnya dengan cara yang layak, berharap dengan demikian Siti bisa menemukan kedamaian setelah menderita begitu lama. Namun, meskipun tubuhnya telah dimakamkan dengan baik di sebuah pemakaman kecil di luar desa, ada sesuatu yang tidak beres. Kepala Siti tidak ada di dalam kubur. Warga desa yang memakamkan tubuhnya hanya menemukan jasad Siti tanpa kepala, dan itu menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Kakek surya merasa cemas, karena ia tahu bahwa parakang seperti Siti tidak begitu saja pergi tanpa meninggalkan jejak. Beberapa hari setelah pemakaman, desas-desus mulai menyebar di antara warga desa tentang kehilangan kepala Siti. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah tanda bahwa kutukan parakang belum selesai, bahwa kepala Siti masih berkeliaran mencari tubuh yang dapat ia masuki. Pada malam hari, beberapa warga mulai melaporkan melihat sosok bayangan kepala melayang di udara. Wajahnya terlihat kabur, namun semua yang melihatnya merasakan ada kekuatan mengerikan yang mengikutinya. Mereka mendengar suara ratapan dan tangisan yang datang dari hutan, suara yang mereka yakini berasal dari kepala Siti yang terpisah dari tubuhnya. Kakek surya yang telah lama mengetahui cerita-cerita tentang makhluk-makhluk seperti parakang, merasa yakin bahwa ini bukan hanya sebuah kebetulan. Kepala Siti masih hidup dalam bentuk yang berbeda, tidak sepenuhnya mati, dan kutukan yang membelenggunya masih ada. Jika kepala itu tidak ditemukan dan diberi kedamaian, maka kutukan parakang itu akan terus ada, meresahkan desa dan membawa malapetaka yang tak terhentikan. Malam demi malam, warga desa merasa semakin gelisah. Banyak dari mereka yang mulai menjauh dari hutan, takut jika mereka menjadi sasaran berikutnya. Kepala Siti yang tak terlihat, namun bisa mereka rasakan keberadaannya, bagaikan sebuah ancaman yang terus mengintai. Dan sampai saat ini, tidak ada yang tahu kemana kepala Siti pergi. Beberapa cerita beredar bahwa kepala itu masih mencari tubuhnya, sementara yang lain mengatakan bahwa ia terjebak di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia makhluk halus, sebagai makhluk yang terperangkap dalam kutukan yang tidak bisa diakhiri. Cerita tentang Siti, si parakang, menjadi legenda yang terus diceritakan di desa tersebut. Banyak yang percaya bahwa selama kepala Siti tidak ditemukan dan diberi kedamaian, desa mereka akan terus dihantui oleh kehadirannya. Siti, parakang yang tak pernah kembali, tetap menjadi bagian dari kisah kelam desa itu, sebuah peringatan akan bahaya kutukan yang tak bisa dihindari, dan harga yang harus dibayar bagi mereka yang terjerat dalam keinginan untuk hidup abadi. Cerita ini memberikan aura yang sangat misterius dan penuh ketegangan. Kepala Siti yang hilang menciptakan ruang untuk lebih banyak kisah horor dan misteri.